Kang, kenapa ya pas sudah jadi larva kok malah banyak yang mati? Banyak sekali para pemula yang belajar pemijahan indukan lele mengeluhkan tentang hal ini, yaitu saat diurus larva pada mati. Dia sukses untuk pemijahan indukan lele, mengeluarkan telur dan telurnya pun menetas. Tapi ketika larva tersebut diurus, pada tumbang di tengah jalan. Nah, faktor penyebabnya diantaranya yaitu syarat untuk pemijahan indukan lelenya tidak tercukupi. Misalnya jumlah kolam kalian. Harusnya untuk kolam 2 kali 3 meter, siapkan 6 kolam untuk satu pemijahan sepasang indukan bobot 1 kilogram untuk betina. Kalau lebih daripada itu, bobot indukannya berarti kita nambah lagi kolamnya. Untuk apa sih? Biar larva tidak kepadatan dalam satu kolam. Itu yang menyebabkan larva lele mati. Pada saat live streaming pun ada yang mengeluhkan seperti ini para pemula. Ketika saya audit, ketika saya analisis, berapa jumlah kalian yang kalian miliki kolamnya? Ternyata kolamnya cuma satu, paling banyak dua untuk pemijahan. Ya otomatis dong larva ketika menetas dari telur, akhirnya kepadatan dalam satu kolam dan mati. Yang kedua, itu kualitas kematangan gonat indukan. Yang namanya pemula mungkin hanya sepintas nonton di YouTube saja dan belum berpengalaman, mungkin dia rasa dengan ciri-ciri seperti itu, indukan sudah dianggap matang gonat. Padahal kematangan gonat itu bukan hanya dari ciri-ciri fisik saja. Bukan ciri-ciri dari warna telur saja. Kematangan gonat yang asli itu pengalaman kita yang sering memijahkan indukan lele antara berhasil dan gagal itu ada. Nah, disitulah yang menjadi patokannya. Jadi kita paham akan kematangan gonat indukan tersebut itu dari pengalaman kita, bukan dari ciri-ciri. Soalnya kalau dari ciri-ciri, contoh, misalnya telur lele yang kuning itu matang. Saya juga mijahkan lele, telurnya hijau tapi menetas kok. Dan larvanya juga bagus, berarti kan bukan menentukan. Nah, seperti itu. Jadi kematangan gonat indukannya biasanya yang belum terprediksi oleh si pemula. Yang kedua, kualitas air kolam. Terkadang si pemula juga sedang kebingungan gitu kan. Apakah dipupuk atau tidak? Padahal mau pemijahan lele di segmen pembenihan, ataukah segmen penedaran, ataupun segmen pembesaran sekalipun, yang namanya pemupukan air kolam itu wajib. Nah, ketika dia mau memijahkan, air kolamnya tidak dipupuk, tidak ditreatment, tidak didasari dulu probiotik di air kolamnya, akhirnya ketika larva menetas, dihinggapi virus atau bakteri, akhirnya pada mati. Nah, yang terakhir, jangan telat memberi cacing sutra. Nah, ini juga jadi momok buat si pemula yang belajar budidaya ikan lele di segmen pembenihan, yaitu pemijahan indukan lele. Ketika larvanya itu menetas dari telur, umur 3 hari harusnya diberi cacing sutra, dengan alasan nggak ada cacing sutra lah, dan lain sebagainya atau susah. Akhirnya larva tersebut mati karena telat memberikan cacing sutra. Akhirnya larva tersebut ngampul tuh dia kebalik badannya dengan perut kembung. Nah, si pemula juga sering nyangkanya tuh larva saya kembung, itu bukan kembung. Ya, karena dia itu telat memberikan pakan cacing sutra dan dia kelewat lapar. Nah, itu dia sahabatku semua 4 poin yang membuat para pemula gagal di pemijahan indukan lele.